Saya ucapkan selamat malam, selamat kita bertemu kembali saudara. Saya bersyukur kalau saya masih boleh sehat, kuat sampai hari ini. Saya bisa katakan semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja yang dahsyat dan ajaib dan luar biasa dalam hidup saya. Sebab itu saudara, malam hari ini saya rindu kembali membagikan satu kekuatan yang baru kepada kita semua lewat setiap firman-Nya yang hidup. Sebab itu, apa yang mau Tuhan sampaikan malam hari ini, mari kita sama-sama boleh menangkap itu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Puji Tuhan saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat kita bergabung. Kita akan mulaikan pertemuan kita malam hari ini bersama saya Natalisa Killing selama 10-15 menit ke depan. Dan saya akan awali pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Mari dimanapun saudara berada, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih kesempatan yang Tuhan beri, kami rindu untuk dikuatkan lagi oleh firman-Mu. Sebab itu berbicaralah Tuhan, berfirmanlah malam hari ini kepada setiap kami semua melalui hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, berikan hikmat-Mu dan berkati setiap kami semua yang ada. Bahkan jaringan sinyal yang ada juga Tuhan menolong. Dalam nama Yesus kami mulaikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada kita semua yang hadir. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan saudara menyimak kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Apapun yang menjadi pesan Tuhan lewat setiap firman-Nya, mari kita sama-sama menangkap pesan firman itu. Puji Tuhan saudara, saya bacakan demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Ayat yang cukup pendek, tidak terlalu panjang, dan saya yakin dan percaya kita semua sudah mengetahui ayat ini. Dan saya tahu bahkan mungkin ada juga yang sudah menghafal ayat ini. Bahkan ada juga yang menjadikan ini sebagai ayat pegangan dalam hidupnya. Sebab itu lewat firman-Nya malam hari ini kembali mengingatkan kita bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dikatakan firman itu pelita. Kenapa firman itu seperti pelita? Kenapa firman itu dikatakan pelita? Kalau saudara tahu pelita, pelita itu satu alat penerang untuk menerangi. Fungsi dari pelita itu sendiri adalah untuk menerangi kegelapan. Zaman dahulu kala ya saudara, belum ada lampu seperti zaman sekarang ini. Lampu yang canggih seperti zaman sekarang ini. Zaman dahulu kala masih memakai pelita sebagai alat penerang yang digunakan dengan bahan bakar minyak. Dan kita tahu pelita itu dipakai untuk menunjukkan, dipakai untuk memperlihatkan apa saja yang terhalangi dalam gelap. Itu fungsi pelita, untuk menerangi. Sebab itu tanpa pelita, saat kita berada dalam gelap, itu bisa menghalangi pandangan kita. Kita bisa menginjak apa saja, kita bisa menabrak apa saja. Bahkan itu bisa membahayakan kita tanpa pelita yang menerangi setiap jalan kita. Itu sebabnya dikatakan, kenapa firman itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Satu-satunya yang bisa menerangi kehidupan kita, satu-satunya yang bisa menuntun langkah hidup kita, itu adalah firman. Tidak ada yang lain, hanyalah firman. Tanpa firman, saudara bisa kehilangan arah. Tanpa firman, saudara bisa tersesat. Dan bahkan tanpa firman, saudara bisa menuju kepada satu jalan yang berbahaya. Sebab itu kita perlu firman-Nya untuk menerangi setiap langkah kehidupan kita. Kita perlu firman, saudara, kita butuh firman yang bukan hanya sampai didengar saja,
yang bukan hanya sampai kita beritakan saja, tetapi lebih dari itu, kita juga harus menghidupi firman dalam hidup kita. Kita harus lakukan firman itu dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan saudara. Berhari-hari, dari hari-hari kemarin saya katakan terus kepada saudara bahwa kita butuh firman dalam hidup kita. Kita butuh firman untuk menjadi sumber kehidupan kita. Karena hanya firman saja yang mampu menerangi setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita tahu bersama saudara, dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum kita ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum segala sesuatu dijadikan, firman itu telah ada pada mulanya. Firman itu yang sudah ada. Jadi firman itu dikatakan adalah pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman, kita butuh firman untuk menerangi jalan kita. Seperti yang tadi dikatakan, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Dan firman itu sendiri itu adalah Allah. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Ingat saudara, Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita. Tuhan itu bukan sumber masalah hidup saudara, tetapi Dia sumber kehidupan kita. Tuhan bukan sumber masalah hidup saudara. Kalau saudara katakan, saat saya dekat dengan Tuhan, saat saya mulai mengiring Tuhan, mulai mengiring Yesus dalam hidup saya, maka masalah itu terjadi dalam hidup saya. Tapi kenapa sebelum saya kenal Tuhan mungkin saya berada dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi saat saya mau mengikut Tuhan, kenapa masalah ini itu datang terjadi dalam hidup saya? Kenapa saat saya memutuskan untuk percaya, semakin mengandalkan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, justru malah semakin ada masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Saya harus menghadapi ini, itu, dan sebagainya macam lainnya. Tidak seperti sebelum saya mau mengiring Yesus. Kenapa itu semua bisa terjadi saudara? Saya katakan sama saudara, justru saat masalah itu terjadi dalam hidup saudara, saat persoalanmu, kesukaran itu terjadi dalam hidup saudara, saya katakan, saudara perlu semakin lebih dekat dengan Tuhan. Saudara perlu tetap berada dalam keadaan yang di dekat Tuhan, bukan malah saudara semakin menyalahkan Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Kalau saya bisa begini, semua karena Tuhan. Tuhan katakan lakukan ini, lakukan itu, dan saya sudah lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi kenapa keadaannya malah bukan semakin baik, tetapi kenapa saya tidak melihat satu keadaan yang baik saat saya melakukan firman? Saudara, kalau kesukaran itu boleh terjadi dalam hidup saudara, Tuhan mau lihat sampai seberapa mana saudara tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, apakah saudara tetap terus hidup dekat dengan Tuhan? Saya katakan saudara, tanpa masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, tanpa proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, tanpa tantangan badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, maka kita gak akan pernah tahu bahwa mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Maka kita gak akan pernah melihat, mengalami pertolongan Tuhan. Maka kita gak akan pernah melihat bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang lebih besar dari segala persoalanmu. Tanpa adanya masalah terjadi, tanpa adanya tantangan hidup, badai, apapun yang sedang saudara alami saat ini, tanpa itu semua kita gak akan bisa melihat Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatunya. Lebih besar dari masalahmu, lebih besar dari pergumulanmu, lebih besar dari segala sesuatunya. Sebab itu saudara, di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan tidak adanya pertolongan Tuhan yang sanggup menolong kita, tetapi justru lewat itu semua
Tuhan mau menunjukkan bahwa hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan, bahwa hanya Dia satu-satunya pengharapan kita, bahwa hanya di dalam Tuhan jawaban hidup kita, bahwa hanya di dalam Tuhan ada pertolongan kita, bahwa masih ada Tuhan yang mampu menolong hidup kita. Tuhan mau memperlihatkan kebesaran Tuhan lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Jadi saat saudara memutuskan, saya ingin dekat dengan Tuhan, saya ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan, jangan saudara menganggap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi segala sesuatu bisa terjadi. Ingat bahwa di balik semuanya itu, Tuhan mau memperlihatkan kebesaran Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang akan saudara lihat. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan saat saudara tetap berada dalam keadaan yang dekat dengan Tuhan. Masalah apapun silih datang berganti, saudara. Kita masih hidup di dunia ini. Sebab itu, saat kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, justru masalah yang terjadi dalam hidup kita itu harusnya membuat hidup kita semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, bukan malah membuat kita semakin menyalahkan Tuhan, bukan malah membuat kita keluar dari Tuhan, bukan malah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sekali lagi firman Tuhan malam hari ini katakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman yang sanggup menerangi jalan hidup kita. Tuhan saja yang sanggup memimpin hidup kita melewati setiap kegelapan dunia ini. Kita masih ada di dunia, saudara. Kita masih ada di dunia, dan dunia ini penuh dengan yang namanya kegelapan. Kita gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kita justru harus berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Tanpa firman-Nya, tanpa Tuhan, kita gak bisa berjalan di tengah kegelapan dunia ini. Sekalipun ada orang-orang mengatakan, yang mereka mengatakan bahwa tanpa Tuhan saya bisa berjalan, tanpa Tuhan saya bisa berhasil, tanpa Tuhan saya bisa sukses, tanpa Tuhan saya bisa melakukan segala sesuatunya. Bahkan ada orang yang katakan, justru bersama dengan Tuhan ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup saya. Justru saat saya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, malah keadaan saya jadi tidak lebih baik. Saya mengatakan, saudara, mungkin banyak orang yang katakan bahwa tanpa Tuhan mereka bisa berjalan. Tetapi saat mereka jatuh, mereka sulit untuk bangkit. Saat mereka jatuh, mereka mudah diombang-ambingkan, mudah digoyahkan, mudah berada dalam keadaan yang menyerah. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki pegangan hidup mereka. Tetapi kita, orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, bukan berarti tidak ada sesuatu yang akan terjadi, bukan berarti tidak akan ada masalah yang terjadi. Sekalipun kita berjalan bersama dengan Tuhan, walau kita masih bisa terjatuh, tetapi ada tangan Tuhan yang siap untuk mengangkat kita. Kita jatuh dan kita akan bangkit lagi karena Tuhan yang membangkitkan hidup kita. Saat kita jatuh, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Orang-orang dunia mungkin mereka bisa berjalan tanpa Tuhan, tapi saat mereka jatuh, mereka sulit untuk bangkit. Mereka sulit untuk bangkit dan mereka sangat mudah dikalahkan dengan setiap keadaan dunia. Sebab itu, saudara, kita orang-orang percaya, umat-umat Tuhan yang tetap terus hidup di dalam Tuhan, tetap terus pegang tangan Tuhan, tetap terus berpegang teguh kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan mau memimpin hidup kita agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak berada dalam arah yang salah, tetapi Tuhan mau kita berada di jalan yang benar. Saat ini, apa yang saudara inginkan dalam hidup saudara? Mungkin yang Tuhan kehendaki itu tidak sesuai dengan apa yang engkau mau. Mungkin apa yang Tuhan kehendaki itu tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Tapi ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Bukan terbaik saat ini saja, tapi seterusnya sampai akhir hidupmu. Tuhan tahu seberapa jauh sih pandangan manusia bisa melihat. Terbatas, saudara. Bahkan kita gak bisa melihat jauh.
masa depan kita ke depan. Tapi Tuhan bisa, Tuhan tahu, dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Sebab itu, jangan sampai kalau saudara punya satu keinginan dalam hidup saudara, dan Tuhan tidak mengikuti keinginan saudara, tapi Tuhan bawa saudara kepada kehidupan lain, kepada jalan yang lain. Saya katakan, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Sekalipun hari-hari ini saat saudara sudah berada di jalan Tuhan, saudara sudah mengikut Tuhan, dan saudara belum melihat satu hal yang baik dalam hidup saudara, ingatlah bahwa di akhir hidup saudara tetap terus berada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Saudara tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Sebab itu tetap terus berpegang kepada Tuhan. Serahkan terus hidupmu kepada Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah lepaskan peganganmu daripada Tuhan. Tanpa Tuhan, kita gak akan bisa berjalan dengan benar, saudara. Sekalipun bisa berjalan, tapi kita gak bisa berjalan di jalan yang benar. Kita bisa kehilangan arah, kita bisa tersesat tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya yang menuntun kita. Sebab itu firman Tuhan malam hari ini katakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kita, terang yang menerangi setiap jalan kita. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita perlu Tuhan untuk terus memimpin hidup kita berada di dalam jalan yang benar sampai akhir. Kita tetap berada dalam pertolongan Tuhan jika kita tetap tinggal di dalam rencananya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah saudara boleh mendapat satu kekuatan lewat firman-Nya malam hari ini. Saya bacakan sekali lagi buat saudara sebelum saya mengakhiri. Demikian firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Amin firman Tuhan. Saya akan akhiri dengan doa saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini satu kekuatan, kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh mengerti dan kami terima itu dan kami hidupi, kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Hamba berdoa bahwa setiap mereka yang hadir malam hari ini Tuhan berkati mereka dengan berkat yang daripada Tuhan. Hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Hamba menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pelihara, jaga hidup mereka dan berkati setiap mereka. Bahkan jika ada di antara mereka yang masih berjuang dengan COVID-19 yang ada juga Tuhan, tolong hiburkan mereka, berikan kekuatan bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Hidupnya hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akhiri pertemuan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat saudara dalam menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sampai berjumpa besok malam di jam yang sama, jam 10.30 malam. Dan akhir kata saya mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.